ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, segenap jamaah pengajian malam Ahad Majelis Ta'lim Nurul Hidayah seluruhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah malam hari ini kita dapat kembali hadir dan berkumpul dalam majelis yang mulia untuk melaksanakan tugas kewajiban kita, yakni thalabul ilmi. Semoga hadir kita dalam majelis ini Allah catat sebagai amal ibadah serta Allah memberikan pahala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Malam hari ini kita kembali membaca dan membahas kitab Ta'limul Muta'allim. Catatannya silahkan dilihat halaman 89 garis paling bawah. Wa kanat mushkilatan ala Muhammadin. Wa kanat mushkilatan ala Muhammadin. Paling bawah. Halaman 89 paling bawah. Paling bawah. Kanat muskilatan ala Muhammad. Sebelumnya mari kita berdoa mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ala sayyidina Muhammadin. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana bihi. Allahumma iftah lana bihi abwaaba ilmika. Abwaaba ilmika. Fatahtaha. Anbiya'ika. Anbiya'ika. Ulamaika. Ulamaika. Al-muqaddimina. Al-muqaddimina. Wal-mutakhirin. Wal-mutakhirin. Wansur alaina. Wansur alaina. Rahmataka. Rahmataka. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Sirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kalimatnya sahmud dauri saqitun. Iya. Iya. Anak panah yang muter-muter itu pasti akan jatuh. Ya. Betul kan? Wa kanat, dan adalah masalah ini masalahnya Syekh Muhammad dengan Imam Abu Yusuf tentang menitipkan sang pembantu kepadanya. Muskilatan adalah masalah yang muskil, masalah yang sulit. Ala Muhammadin, atas Syekh Muhammad. Masalah ini adalah masalah yang sulit bagi Syekh Muhammad. Masalah ini adalah masalah yang sulit bagi Syekh Muhammad.
Fartafa'a ishkaluhu bihadihil kalimati. Fartafa'a, maka kemudian hilang, ishkaluhu, kesulitannya, bihadihil kalimati, dengan kalimat ini. Maka hilang kesulitannya dengan kalimat ini. Kalimat apa tadi? Anak panah itu kalau muter-muter akan jatuh, tidak akan sampai kepada yang dituju. Fa'ulima annal istifadata mumkinatun min kulli ahadin. Fa'ulima annal istifadata mumkinatun min kulli ahadin. Maka diketahui bahwasanya istifadah, mengambil faidah itu bisa terjadi bagi tiap seseorang. Maka dapat diketahui bahwasanya mengambil faidah itu bisa diketahui dari setiap seseorang. Bisa diketahui bagi setiap orang. Qala Abu Yusuf hina qila lahu bima adraktal ilma. Qala Abu Yusuf, Imam Abu Yusuf berkata, hina qila lahu, Imam Abu Yusuf berkata ketika ditanyakan kepadanya. Hina qila lahu, Imam Abu Yusuf berkata hina qila lahu, ketika ditanyakan kepadanya. Apa yang ditanyakan? Bima adraktal ilma, dengan cara apa engkau memperoleh ilmu? Imam Abu Yusuf menjawab pertanyaan dari dengan cara apa kamu bisa memperoleh ilmu. Qala mastankaftu minal istifadati wa ma bakhiltu minal ibadati. Qala mastankaftu minal istifadati wa ma bakhiltu minal ibadati. Ia menjawab. Siapa yang menjawab? Imam Abu Yusuf. Ia menjawab, aku sekali-kali tidak menahan dalam memperoleh faidah. Aku sekali-kali tidak menahan dalam memperoleh faidah, dan tidak pula bakhil dalam memberi faidah. Aku sekali-kali tidak menahan dalam mengambil faidah, dan tidak sekali-kali bakhil dalam memberi faidah. Itu kuncinya. Enggak nahan-nahan memperoleh manfaat, dan tidak pelit dalam memberi manfaat. Itu kata Imam Abu Yusuf. Wa qila li Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan ditanyakan kepada sahabat Ibnu Abbas, dan ditanyakan kepada sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bima adraktal ilma, dengan cara apa kamu memperoleh ilmu? Tadi kepada Abu Yusuf, sekarang kepada Ibnu Abbas. Kalau Abu Yusuf jawabnya apa tadi?
Aku tidak menahan memperoleh ilmu dan tidak bakhil memberi ilmu, memberikan faedah ilmu. Qala Ibnu Abbasin, menjawab Imam Ibnu Abbas, sahabat Abdullah Ibnu Abbas menjawab, dengan cara apa kamu memperoleh ilmu? Kata beliau, bilisanin sa'ulin wa qalbin aqulin. Bilisanin sa'ulin wa qalbin aqulin. Sa'ul wa aqul. Jawabnya adalah dengan mulut yang bertanya dan dengan hati yang berpikir. Dengan cara apa kamu mendapatkan ilmu? Kata Ibnu Abbas, dengan mulut yang bertanya dan dengan hati yang berpikir. Dapat itu ilmu. Sudah? Satu tanya sudah? Oke. Nanti yang telat-telat ya itu diulang ya. Kecuali yang langsung hafal nggak apa-apa, nggak usah nulis ya. Oh, udah nyengir aja orangnya yang langsung hafal. Karena sudah berulang-ulang diingatkan ngaji bawa kitab, bawa pulpen, bawa buku. Kalau nyate bawa areng, bawa tusukan, ya. Tahu yang ditusuk apaan? Oh ya modal areng aja kan tusukan, beres. Wa innama summiya talibul ilmi ma takunu li kasrati ma yaquluna fi zaman al-awwal wa ma takunu fi hadhihi al-mas'alah. Wa innama tafaqqah, wa innama tafaqqah, wa innama summiya talibul ilmi, dan sesungguhnya dinamai talibul ilmi, dinamai orang yang menuntut ilmu, padahal ilmu nggak salah tapi dituntut ya. Dan sesungguhnya disebut atau dinamakan talibul ilmi dan sesungguhnya disebut talibul ilmi ma taqulu, ma taqulu sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Sesungguhnya dinamai talibul ilmi atau orang yang menuntut ilmu sesuai dengan apa yang kamu ucapkan, likasrati ma yaquluna fi zamanil awwal wa ma taqulu fi zamani hadhihi al-mas'alah. Dinamakan itu karena banyaknya apa yang mereka ucapkan pada zaman dahulunya. Likasrati ma yaquluna fi zamanil awwal, karena banyaknya apa yang diucapkan pada waktu dulunya. Ma taqulu fi hadhil mas'alah, apa yang mereka ucapkan pada zaman dahulunya atas apa yang kamu ucapkan pada masalah ini, atas apa yang kamu ucapkan pada masalah ini. Apa yang kamu ucapkan pada masalah ini. Baik. Nanti yang telat-telat boleh dicatat ulang lewat kawan-kawan yang lain, atau yang sudah komplit di share ya, sehingga semua bisa tahu, dan kawan-kawan yang tidak hadir pada hari ini itu bisa tidak tertinggal. Ini kelihatannya banyak yang tidak hadir ini ya. Ya. Tapi bukan karena mabok nyate kan.
Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Jadi yang namanya mencari ilmu itu muskil, ya. Mencari ilmu itu susah, ya. Kalau ngaji gampang, asal berangkat, datang, duduk, ya mau bercanda, kayak mau apa, kayak itu ngaji gampang. Ya. Tapi untuk memperoleh ilmu ini yang susah. Kenapa? Karena pertama, bahwa ilmu itu seperti air. Air itu akan mengalir ke tempat yang rendah. Air dari tempat yang tinggi mengalir ke tempat yang rendah. Maka kalau hati kita tinggi, ilmu itu nggak akan ngalir. Air tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi, pasti mengalir ke tempat yang rendah. Maka hatimu harus direndahkan. Hatimu harus direndahkan. Itu pertama. Yang kedua, air akan mengalir, merembes menjadi air yang bermanfaat manakala dataran rendah itu bentuknya adalah tanah. Air itu ngerembes, tanahnya jadi basah, sehingga dari tanah yang basah tumbuh tanaman. Dari tanah yang basah tumbuh ilmu. Dari hati yang bersih tumbuh ilmu. Maka yang kedua, bersihkan hati. Bersihkan hati. Pertama tadi, hati jangan tinggi, rendahkan hati. Yang kedua, bersihkan hati. Kalau hatinya bersih, airnya ngalir, ngalirnya menjadi ngerembes, maka hati itu menjadi basah oleh air ilmu, jadi akhirnya menjadi tanaman yang bermanfaat. Lalu kemudian yang ketiga, bahwa air tidak akan mengalir pada tempat-tempat yang bermasalah. Misalnya datarannya sudah rendah, tapi air di situ dataran itu ada batu-batu kerikil yang menghalangi, maka air itu akan berbelok. Dia tidak akan mengalir lewat situ. Batu-batu kerikil yang menghalangi itu adalah otak-otak kotor kita yang tidak siap menerima ilmu. Maka bersihkan otak kita dari pikiran-pikiran yang kotor. Ya, bersihkan otak kita dari pikiran yang kotor supaya ilmunya ngalir. Itu poin yang ketiga. Nah, ini yang jadi muskil, ini yang jadi susah, sulit. Karena apa? Kadang-kadang kita dalam hidup ini punya pikiran banding-bandingin, guru ini, guru sono. Ya, saya nggak demen sama guru situ, mendingan guru sini. Karena apa? Kalau guru situ modelnya begitu, guru sini modelnya begini. Saya nggak demen yang model begitu. Nah itu air nggak bakal ngalir di situ, ilmu nggak bakal sampai di situ. Ya. Padahal sudah diberikan filosofinya. Filosofinya sudah diberikan kepada kita. Mau dari mana ke asalnya, ketika itu sesuatu yang manfaat, ambil. Tapi kalau tidak manfaat, buang. Biar kata dari lubang dubur ayam, kalau yang keluar itu telur, ambil nggak? Ambil. Kalau yang keluar telek, kalau yang keluar telek, buang. Kalau yang keluar telur, ambil. Buat nyeplokin yang lagi ulang tahun. Belum kena nih sampai sekarang. Itu telur sama telurnya kepake. Jadi ilmu begitu. Ngaji ya nggak usah jauh-jauh. Asal ada guru yang menyampaikan ilmu,
ikuti. Karena apa? Subhanallah, ya, saya bawa satu kitab ini, ya, kitab luar biasa. Judul kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Yang namanya guru itu nggak sekedar di dunia, tapi sampai ke negeri akhirat. Di hadis diterangkan, yashfa'u yaumal qiyamati salasah. Besok di hari kiamat yang bisa nolong kita itu cuma 3 orang. Ingat nih, besok di hari kiamat yang bakal bisa nolong kita 3 orang. Siapa? Al-anbiya, summa al-ulama, summa syuhada. Besok di hari kiamat yang bakal bisa nolong kita adalah 3 orang. Satu adalah nabi, yang kedua adalah guru, yang ketiga adalah orang mati syahid. Masih mau pilih-pilih guru? Cari guru yang ubel-ubelnya tebel, yang guru pakai kopiah biasa nggak diparanin. Mau cari guru yang hidungnya mancung, yang hidungnya pesek kagak diparanin. Ntar gue pasang hidung mancung biar. Jangan salah. Hadisnya jelas. Ini akhrajahu Ibnu Majah wal Uqaili fi du'afa. Wa fil ajri fi akhlaqil ulama. Dalam hadis Imam Ibnu Majah, kemudian hadis dan kitabnya Al-Uqaili judulnya Ad-Du'afa, juga Imam Ajri judulnya Akhlaqul Ulama. Kemudian Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Jami' terangkan, yashfa'u yaumal qiyamati al-anbiya summa al-ulama summa syuhada. Besok yang bakal ngasih syafaat, yang bakal nolongin kita di akhirat nanti adalah nabi, ulama atau guru, kemudian orang mati. Ente punya guru kagak? Kalau ente punya guru, insya Allah ya dapat syafaat. Coba ngaku punya guru, gurunya ngakuin nggak ente jadi murid? Nah itu kan repot. Iya sih, saya muridnya Pak Ustadz Anu, Pak Kiai Anu, muridnya Pak Anu, gurunya Saya nggak kenal tapi iya, giliran ditanya, guru kenal nggak sama si Pulang? Kagak, nggak tahu dia sama dia. Lepas deket sama Ustadz, ya biar kagak deket, gue kagak kenal, kagak tahu. Yang jauh kenal, ya. Mana bawain baju lagi mahal-mahal, namanya gitu, ya. Ya Allah. Itu murid, bukan nyindir, bukan. Cuman ngebilangin doang, ngebilangin. Enggak nyuruh beliin. Bukan ngasih tahu, ngasih ayam goreng. Iya, ayam goreng. Tahu doang, mah kecil ya. Iya, Pak. Tapi depan, harus ke depan. Ke depan makan ayam goreng. Tahu Sumedang jauh ya. Udah jadi tuh Pak, ayam goreng ke depan. Jangan ayam ngeprank, ya. Ngeprank dengan ayam nih. Luar biasa. Makanya kita kudu punya guru. Yang guru itu ya cantelannya jelas. Yang guru itu punya rentetan sanadnya jelas. Ya. Jangan guru Google, apalagi guru YouTube yang kagak jelas. Ya.
Jadi kita ngaji sama gurunya ada gurunya lagi, gurunya ke gurunya lagi, gurunya ke gurunya lagi, sampai kepada Rasulullah. Itu namanya nyantel, nyambung. Kayak apa namanya itu rantai. Kalau rantainya nyambung, sepeda digoes jalan. Tapi kalau rantainya patah, putus, maka goesnya kagak jalan. Nah itu jalannya goes itu jalannya ilmu yang manfaat, karena mata rantai guru yang sampai menyambung kepada baginda Rasulullah. Pernah di pengajian Bapak sampaikan tentang guru-guru Bapak, kalian sudah catat ya. Bapak berharap kalian tetap menyimpan dengan baik, karena itu nanti akan bisa disambungkan kalau kalian ngajar. Kalau kalian ngajar, kalian bisa menyambungkan. Saya dulu ngaji dengan Pak Ustadz ini, Pak Ustadz ini gurunya ini, terus nanti akan sampai kepada Rasulullah. Karena itu kita patut memuliakan para ulama. Sabda daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man akrama 'aliman faka'annama akrama 70 nabiyyan, wa man akrama muta'alliman faka'annama akrama 70 syahidan." Siapa orang yang memuliakan orang alim, maka seolah ia memuliakan 70 nabi. Siapa yang memuliakan ulama, maka dia seperti memuliakan 70 nabi. Wa man akrama muta'alliman, siapa orang yang memuliakan muta'allim, orang yang menuntut ilmu, faka'annama akrama 70 syahidan, seperti dia memuliakan 70 orang mati syahid. Subhanallah. Wa qala aidan man shalla khalfa 'alimin faka'annama shalla khalfa nabiyyin, wa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu. Siapa orang yang salat di belakang orang alim, maka seperti ia salat di belakang Nabi. Dan siapa orang yang sholat di belakang Nabi, maka sungguh dia telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, jadi ini antara lain keutamaan, kemuliaan kalau kita bertolabul. Dan masih banyak hal-hal lain yang mengandung faidah daripada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Seperti misalnya dalam kitab Majma'ul Bahrain dikatakan, riwayat dari Imam Tabrani, juga dalam kitab Awsat, mu'allimun nasa al-khaira yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitana fil bahr.
orang yang mengajarkan kepada manusia akan kebaikan, memohonkan ampunan kepadanya tiap sesuatu yang ada di bumi ini, sehingga ikan yang ada di laut memohonkan ampunan kepadanya dengan sebab dia telah yu'allimun nasa al khaira, mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Nah, karenanya anak-anakku sekalian, sekalipun muskil, sekalipun sulit kita dalam memperoleh ilmu, tetapi tetap kita harus berupaya, berikhtiar supaya kemudian perolehan ilmu yang kita akan capai menjadi ilmu yang bermanfaat. Dicontohkan di sini adalah apa yang disampaikan oleh Imam Muhammad ketika Imam Muhammad diberikan contoh sabud dauri saqitun, anak panah yang berputar-putar pasti akan jatuh, memberikan makna aku paham kalau begitu memperoleh ilmu itu tidak harus berputar-putar, berbelit-belit. Jadi nerangin itu mau sono kemari muter-muter nggak karu-karuan, tapi seperti mata anak panah yang disasarkan kepada tujuannya. Tapi kalau tidak teliti dan tidak tajam melepaskannya, maka anak panah itu akan muter-muter jatuh. Jadi menjadi ilmun la yanfa, menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian Imam Abu Yusuf ditanya, bima adraktal ilma, dengan cara apa kau memperoleh ilmu? Qala mastankaftu minal istifadati wa ma bakhiltu minal ifadati. Cara aku memperoleh ilmu, kata Imam Abu Yusuf, adalah aku tidak menahan untuk mengambil faidah dan aku tidak bakhil untuk memberi faidah. Artinya apa? Dalam mencari ilmu nggak nahan-nahan. Oh ini malam Ahad giliran ngaji, udah nggak usah pakai nungguin diberitain dari temen. Kalau orang butuh informasi dari temen itu namanya dia diberitai. Kita nggak usah diberitai karena kita udah tahu. Oh ini malam Ahad giliran ngaji, tinggal ketuanya nanya, Pak Ustadz, di malam ngajinya di mana? Musola Taqwa, beres. Kirim di grup. Assalamualaikum, ntar malam ngaji di Musola Taqwa. Nah nyaut, siap. Insya Allah. Ini kayaknya yang siap cuma 3 orang doang tadi tuh. Ya Allah. Gimana itu? Ini urusan ilmu, ya. Urusan ilmu itu ngenyangin batin. Iya. Ilmu itu makanan batiniah, mengenyangkan batin pada malas. Giliran ngenyangin perut, gas terus, pol. Gimana? Pak Ketua, nanti diinventarisir yang ngaji malam ini, yang bawa kitab, yang ada tulisannya, lihat. Yang kagak bawa kitab, yang nggak nulis, catetin berapa orang. Ya. Terus yang malam ini nggak hadir tanpa izin, berapa orang? Ya. Tuh, dia absen, biar tahu. Nanti ditakzir, botakin sekali. Ya ini kan udah kayak di pesantren, kudunya kan punya kewajiban jalani. Kalau nggak dijalanin takzir, botakin malah. Berapa jumlah semua anak santri? Kemarin aja berapa kemarin tuh? 42. Nah, itu yang aktif. Yang non aktif banyak, mungkin ada 60-an ya. Iya.
Nah, sekarang 42 itu yang aktif, kemarin yang absen juga. Sekarang berapa orang ini? Ntar dicatetin, tanyain alasannya apa. Gak ngaji, kalau alasannya males, udah diemin 50 hari. Kayak sahabatnya Rasul. Pegel-pegel dia dah. Iya. Sahabat Rasulullah nggak berangkat perang, ditanya, kenapa kamu nggak berangkat perang? Males ya Rasulullah. Diemin, semua diem sama dia orang ini nih. Iya, sampai berapa hari? 50 hari. Berasa loh. Enggak nongkrong tuh. Iya. Kalau lagi nongkrong dia datang bubar semua. Iya. Itu begitu. Mulai nggak ada pemasukan. Ada bro. Kan udah pada nongkrong duluan, ya udah dapat banyak ya. Iya, bener, Pak. Iya, begitu dia datang nongkrong bubar semua. Bubar. Nggak ada kata-kata itu udah diam aja bubar aja begitu aja. Iya. Iya. Ntar ngumpul lagi di mana dia datang lagi bubar lagi aja. Iya. Datang berdiri. Kata dia gue dosa apa ini gue didiemin. Tanya soal mau Ustaz gitu. Ya. Ini nggak boleh didiemin nih yang pada malas-malas ini. Ya. Aduh. Min. Nggak boleh didiemin. Ingat. Pak Ketua, kalahkan dikit nggak Pak? Jadi Imam Abu Yusuf memperoleh ilmu karena dia nggak nahan-nahan untuk mendapatkan ilmu dan tidak pelit untuk berbagi ilmu. Orang dalam memperoleh ilmu agama, seorang guru dalam memiliki ilmu agama, semua akan dikeluarkan, disampaikan. Tidak ada yang disisakan. Beda kalau guru main silat. Kalau guru main silat, ngajarin muridnya disisakan. Misalnya punya 12 tingkatan, itu yang diajarkan ke muridnya 10 tingkat, yang 2 tingkat nggak diajarin. Kenapa? Takut kalau muridnya pinter kalah gurunya. Tapi kalau ilmu agama semua sampaikan. Tidak bakhil dalam menyampaikan ilmu. Beda lagi Imam sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas ketika ditanya, dengan cara apa kamu memiliki ilmu, memperoleh ilmu? Bilisanin sa'ulin wa qalbin aqulin. Dengan mulut yang banyak nanya, ya, dengan banyak bertanya, dan dengan hati yang berpikir dengan terang. Ya. Mulutnya banyak nanya, nggak ngerti nanya. Terus akhirnya ilmunya bertambah. Al-ilmu bis-su'al. Ilmu itu dengan pertanyaan. Kalau belum paham, belum ngerti nanya. Lalu kemudian disimpan di hati yang bersih tadi, ya, dengan renungan, dengan pikiran yang bagus. Akhirnya ilmu itu menjadi ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, maka inilah yang kita peroleh pada pelajaran kesempatan malam hari ini. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.